Halo, perkenalkan, aku Ajeng Indar Asyida, NPM 2213025034 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas tentang algoritma selection sort. Apa itu selection sort? Nah, selection sort adalah salah satu metode pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan satu persatu data yang ada. Setelah nilainya ditemukan, maka akan dilakukan pertukaran nilai. Nilai yang sudah ditetapkan tidak akan dibandingkan lagi. Ada dua cara pengurutannya, yaitu secara ascending dan secara descending. Secara ascending yaitu pengurutannya dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar, sedangkan secara descending dari nilai yang terbesar sampai nilai yang terkecil. Sebagai contoh, di sini saya ada beberapa angka yang tidak urut dan akan diurutkan secara ascending dengan metode selection sort. Nah, sebelum ke implementasinya, di sini saya akan membahas cara kerjanya terlebih dahulu. Di sini kotak yang berwarna biru adalah loop J. Dia akan membandingkan nilai dari indeks 0 sampai indeks 4 dengan nilai terkecil yang kita punya, yaitu IMIN. Kotak berwarna merah. Di sini 2 dibandingkan dengan 5. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Ternyata masih lebih kecil 2. Jadi loop J berpindah ke indeks nomor 2. Apakah 1 lebih kecil dari 2? 1 ternyata lebih kecil dari 2. Lalu 1 menjadi nilai terkecil kita. Dan seterusnya dibandingkan sampai indeks keempat. Nah, karena 1 ternyata adalah nilai terkecil yang ditemukan di dalam array. Jadi 1 akan ditukar dengan 2. Jadi 1 akan ditaruh di indeks ke 0. Dan 2 akan ditaruh di indeks ke-2. Setelah itu, indeks ke 0-nya atau angka 1-nya tidak akan dibandingkan lagi. Loop J-nya akan mulai dari indeks ke-1. Selanjutnya, di sini kita punya nilai terkecilnya 5. Lalu loop J-nya akan pindah ke indeks kedua. Lalu nilai di indeks kedua akan dibandingkan dengan nilai di indeks ke-1, yaitu 2 akan dibandingkan dengan 5. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Jika ya, berarti 2 adalah nilai terkecil. Selanjutnya 2 akan dibandingkan dengan 9 dan dibandingkan dengan 8. Karena 2 yang paling kecil, maka 2 akan ditaruh ke indeks 1 dan 5 akan ditaruh di indeks kedua. Jadi 5 dan 2 ditukar. Selanjutnya nilai 2 juga tidak akan dibandingkan lagi. Dan loop J-nya akan mulai dari indeks kedua. Dan nilai terkecilnya yang kita punya saat ini adalah nilai 5. Lalu selanjutnya, loop J-nya akan pindah ke indeks ketiga, lalu membandingkan nilai 9 dengan nilai 5. Karena lebih kecil nilai 5, loop J-nya berpindah dan membandingkan nilai 8 dengan 5. Apakah lebih kecil nilai 5? Karena nilai 5 yang paling kecil, maka tidak akan ditukar. Karena 5 sudah berada di indeks kedua. Selanjutnya, nilai 1, 2, dan 5 tidak akan dibandingkan lagi. Dan selanjutnya loop J-nya akan mulai dari indeks ke-3. Jadi nilai terkecil pertama yang kita punya adalah 9. Lalu loop J-nya berpindah ke indeks ke-4 dan membandingkan apakah 8 lebih kecil dari 9. Jika iya, maka 8 adalah nilai terkecil dan 8 akan ditukar dengan 9. Jadi 8 akan diletakkan di indeks ketiga. Dan akhirnya semua nilai sudah dibandingkan dan sudah terurut. Oke, jadi ini implementasinya seperti biasa. Di sini kita pakai library IOStream. Dan pertama-tama kita deklarasi dulu. Di sini saya buat variabel IMIN dan temp dengan tipe data integer. IMIN ini nanti untuk mengetahui posisi
si nilai terkecilnya. Dan temp ini adalah temporary atau variabel sementara. Lalu kita buat array dengan tipe data integer yang lalu kita isi nilai yang ada di soal tadi. Selanjutnya di sini ada variabel n. Variabel n ini adalah untuk mengetahui jumlah dari array yang kita buat tadi, yaitu dengan rumus size of A. Maksudnya adalah ukuran dari A, karena array ini dideklarasikan dengan tipe data integer. Jadi setiap indeks yang ada di dalam array ini itu bernilai 4. Karena di sini ada 5, jadi 4 kali 5 itu 20 dibagi dengan size of A indeks ke 0. Kan tadi setiap indeks itu ukurannya 4. Jadi 20 dibagi 4 yaitu 5. Jadi n-nya adalah 5. Lalu di sini pertama saya akan menampilkan array yang belum diurutkan. Jadi di sini sebelum diurutkan array-nya pakai perulangan for. Buat variabel i dengan nilai awal 0, dan perulangan ini akan dijalankan selama i-nya bernilai kurang dari n tadi ini, jumlah dari array-nya. Dan selama perulangan i akan diinkrementkan. Jadi di sini kita akan menampilkan array indeks ke i. Maksudnya adalah array kan dimulai dari indeks ke 0. Jadi di sini i-nya kalau i-nya 0 berarti a indeks ke 0, yaitu dia akan menampilkan angka 2. Lalu saat i-nya bertambah jadi 1, berarti a indeks ke 1, yaitu 5, dan seterusnya sampai indeks ke 4. Selanjutnya ini untuk selection sort-nya, di sini pakai perulangan for. Jadi untuk i dengan nilai awalnya 0, perulangan ini akan dijalankan selama i nilainya kurang dari n, jumlah array tadi, dan i akan diinkrementkan. Kenapa i-nya kurang dari n, kurang dari jumlah array tadi? Karena indeks array itu dimulai dari 0. Selanjutnya, di sini kita pakai variabel temp yang kita buat tadi. Temp sama dengan array indeks ke i. Jadi misalkan i-nya kan di sini 0, berarti array ke i array indeks ke 0. Dan di sini i-min sama dengan i. Lalu kita buat perulangan di dalam perulangan lagi. Untuk j, nilai awalnya sama dengan i, yaitu 0. Perulangan ini akan dijalankan selama j-nya nilainya kurang dari n, dan j akan diinkrementkan. Setelah itu, kita buat percabangan. Jika array indeks ke j lebih kecil daripada temp, maka temp sama dengan array indeks ke j, dan i-min sama dengan j. Jadi seperti yang di animasi tadi, kan ada kotak berwarna biru dan kotak berwarna merah. Jadi kotak berwarna biru tadi itu adalah si array indeks ke j ini. Jadi dia akan membandingkan array indeks ke j ini dengan array dengan nilai terkecil. Mana yang lebih kecil nilainya? Nah, jika array indeks ke j ini lebih kecil nilainya, maka array indeks ke j ini sama dengan temp, dan ininya sama dengan j. Setelah nilai terkecilnya ditemukan, selanjutnya akan dilakukan pertukaran. Array i-min sama dengan array indeks ke i. Array indeks ke i sama dengan variabel temp. Nah, jadi misalkan ini adalah pertukaran yang pertama, berarti nilai dari array indeks ke 0 itu akan ditaruh di variabel temp. Nah, nilai terkecil tadi akan ditaruh di array indeks ke 0. Dan nilai yang di variabel temp tadi akan ditaruh di tempat si nilai terkecil tadi. Nah, jadi ini nilainya akan ditukar.
Selanjutnya, di sini kita akan menampilkan proses penukarannya satu persatu. Jadi di sini kita menggunakan perulangan for, variabel i sama dengan 0. Dan perulangan ini akan dijalankan selama i kurang dari n, dan i akan diinkremenkan. Di sini sama seperti yang sebelumnya ini, dia akan menampilkan satu persatu isi indeks dari array A. Selanjutnya, kita akan menampilkan hasil setelah diurutkannya. Jadi kita akan menampilkan array A dengan nilai yang sudah terurut, dan perulangannya masih sama seperti yang sebelumnya. Dan selanjutnya kita coba compile and run. Nah, jadi ini hasilnya. Ini untuk yang perulangan yang ini, yang sebelum diurutkan. Jadi di sini nilai array-nya masih belum terurut. Dan ini adalah proses pengurutannya secara ascending. Di sini ada, kita lihat pertukaran yang pertama itu pertukaran 1 dengan 2. Tadinya 2 di sini, 1 di sini, lalu ditukar 2 jadi di indeks ke-2 dan 1 jadi di indeks ke-0. Dan ini sudah terurut. Ini hasil setelah diurutkannya. Jadi 1, 2, 5, 8, 9.